This is London. The Prime Minister, the Right Honourable C.R. Attlee. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. Taking full advantage of surprise and treachery, the Japanese forces quickly overran the territories. Agustus 1945. Kabar menyerahnya Jepang kepada sekutu menyebar seperti api di antara para pemuda Indonesia. Di tengah kekosongan kekuasaan, terjadi ketegangan hebat antara golongan tua yang berhati-hati dan golongan muda yang tak sabar ingin merdeka. Sejarah bangsa ini sedang ditentukan di sebuah rumah kecil di Rengas Dengklok. 16 Agustus 1945 dini hari. Para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Di sana, debat panas terjadi di bawah atap kayu yang sederhana. Bung Karno, Jepang sudah hancur. Ini saatnya. Jika Bung tidak memproklamasikan sekarang, akan terjadi pertumpahan darah. Kemerdekaan bukan soal emosi, kata. Kita jangan terburu-buru, jangan sampai rakyat kita mati sia-sia hanya karena kita terburu-buru. Tapi, menunggu PPKI berarti menunggu restu Jepang, Bung. Kita bukan budak mereka lagi. Merdeka harus dengan tangan kita sendiri. Tenanglah, bukan berarti kita tidak mau merdeka, tapi kita butuh persetujuan internasional dan organisasi yang jelas. Sementara itu di Jakarta, suasana mencekam. Ahmad Subarjo, tokoh golongan tua, mencari jalan tengah agar Soekarno-Hatta bisa kembali ke Jakarta dengan selamat. Saya menjamin dengan nyawa saya sendiri bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat besok pukul 10. Anda berani menjamin itu dengan nyawa Anda, Pak Subarjo? Ya, jemput mereka sekarang. Kita akan menyusun naskahnya di Jakarta malam ini juga. Malam semakin larut. Di ruang makan rumah Laksamana Maeda, 3 tokoh bangsa berkumpul mengelilingi meja, merumuskan kata-kata yang akan mengubah nasib jutaan orang. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tambahkan, Bung, hal-hal mengenai perpindahan kekuasaan harus diselenggarakan dengan cara seksama. Bung, soal tanda tangan. Jangan semua yang hadir ikut tanda tangan. Itu terlalu ramai. Cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Kritik, tolong ketik naskah ini agar rapi. Di sudut ruangan, mesin ketik berbunyi nyaring. Sayuti Melik merapikan redaksi, sementara BM Diah memperhatikan dengan seksama. Saya ubah kata tempo menjadi tempo dan wakil-wakil bangsa menjadi atas nama bangsa. Kertas ini adalah saksi bisu pemikiran Bung Karno. Dunia harus tahu bagaimana kertas ini lahir. (17 Agustus 1945). Fajar menyingsing di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Di tengah kondisi fisik yang kurang sehat karena gejala malaria, Soekarno bersiap. Di sudut lain, Ibu Fatmawati menyelesaikan tugas mulianya. Merah untuk keberanian, putih untuk kesucian. Semoga
Bendera merah putih ini selalu berkibar di langit Indonesia yang merdeka. Tepat pukul 10 pagi, dengan suara yang menggetarkan jiwa, Soekarno membacakan naskah proklamasi. Bendera jahitan tangan Fatmawati perlahan naik ke angkasa. Hari itu, Indonesia lahir sebagai bangsa yang berdaulat, berkat keberanian, diplomasi, dan persatuan tokoh-tokohnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Teringat seru suaramu menepis keraguan, namun dewasa mengubah cara